Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valina atau Isesa dari kelas 1153, absen 13. Di sini saya akan berceramah tentang takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat mendengarkan atau berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Di sini saya akan berceramah tentang takwa. Takwa adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi. Pendek kalimatnya tetapi mempunyai arti yang sangat luas. Semua orang berbicara takwa, dari mulai anak-anak sampai sudah tua kelak. Dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, semua berbicara tentang takwa. Bahkan di setiap acara pelantikan para pejabat, di situ kita dengar takwa, takwa dan takwa. Karena seringnya diucapkan sampai mengalami pergeseran arti. Padahal para ulama mendefinisikan takwa, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai muslim, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Derajat takwa ini hanya bisa dimiliki dan diperintahkan hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dituliskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu selain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita sebagai muslimin harus konsisten dengan takwa itu kapan dan dimanapun kita berada. Di situ kita harus bertakwa. Jangan hanya ketika di masjid atau di rumah saja, tetapi takwa harus menjadi milik kita selama hayat masih di kandung badan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang timbul pertanyaan, apa itu tanda-tanda yang bertakwa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 3-4, di situ mengandung makna, yaitu orang-orang yang percaya pada hal yang gaib. Takwa itu percaya adanya surga dan neraka. Bertakwa itu percaya adanya jin dan setan. Percaya bahwa jin dan setan itu ada. Bertakwa itu ialah orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa di sini dijumpai kata mendirikan?
Karena yang dimaksud dengan pendidikan yaitu menjalankan secara berkesinambungan dan terus-menerus serta realisasikan pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Bertakwa juga artinya menginfakkan sebagian harta yang telah Allah berikan kepada kita untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu yaitu orang yang percaya terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan percaya terhadap apa yang telah diturunkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum kitab yang beliau turunkan. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang percaya dan yakin akan adanya akhirat. Saya juga percaya akan adanya akhirat. Percaya bukan sekedar percaya. Yang buta akan semakin buta, tetapi percaya yang membiasakan dalam kehidupan sehari-harinya. Orang-orang yang percaya akhirat itu jalannya tidak angkuh. Orang yang percaya akhirat itu omongan yang tidak akan salah asal. Tetapi mereka yang percaya akhirat itu hidupnya atau gaya hidupnya betul-betul dipertimbangkan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kesalahan, kehilafan atau kekeliruan yang saya sampaikan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Dan juga yang benar itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kesalahan, kehilafan dan kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf ataupun dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu muwafiq ila akhwami harik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.